Ya, sekarang saya ada di area Sungai Nil, Mesir, dan saya akan menaiki sebuah kapal yang akan berlayar di Sungai Nil ini. Ya. Oke, ini mau menaiki kapal. Kita masuk ke kapal di Sungai Nil. Rupanya ada acara pernikahan di atas. Ya, sekali lagi inilah penampakan kota Kairo dari atas Sungai Nil. Sebuah pemandangan yang sangat indah. Saudara, ini adalah pemandangan malam kota Kairo, Mesir dari Sungai Nil, ya. Dan sungai yang sangat indah dengan pemandangan kota juga yang sangat indah. Saudara, sungai ini tidak asing bagi kita orang Kristen karena sungai ini juga dicatat di dalam Alkitab. Pertama-tama adalah ada kisah di mana Nabi Musa pada waktu lahir karena takut dibunuh, maka ibunya membuang dia ke sungai ini dalam sebuah keranjang papirus, dan pada akhirnya dia diselamatkan dan diangkat anak oleh putri Firaun. Dan karena itulah maka Musa pada masa mudanya diperlakukan secara baik dan mengenyam pendidikan yang cukup di Mesir, yang nantinya mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pemimpin umat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bahwa sungai ini pernah diubah atau dibuat menjadi sungai darah pada waktu Musa hendak meminta mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tapi ditolak oleh Firaun. Sehingga salah satu dari tulah 10 tulah di Mesir adalah Sungai Nil berubah menjadi darah, dan seluruh kehidupan di sini adalah mati. Itu sesuatu yang menarik karena orang Mesir kuno itu menyembah Sungai Nil ini, dan mereka percaya ini sebagai salah satu dewa mereka yang memberi kehidupan. Tapi justru oleh Tuhan itu dibuat menjadi kematian bagi semua yang hidup di situ dengan tulah air berubah menjadi darah itu, ya. Nah, saudara-saudara, Sungai Nil ini adalah sungai yang sangat berkontribusi besar bagi kehidupan di Mesir ini. Sungai ini tergolong sebagai sungai yang terpanjang di dunia karena sungai ini memiliki panjang 6.500 km. Sungai ini membentang dari timur benua Afrika sampai ke Laut Mediterania. Dan saking panjangnya, sungai ini melewati 11 negara. Dia melewati Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Sudan Selatan, dan juga Sudan dan Mesir. Nah, karena itu maka sekali lagi ini menjadi sungai yang terpanjang di dunia. Dan fakta lainnya adalah bahwa sebenarnya
Sungai Nil ini mempunyai 3 anak sungai yang disebut juga dengan nama Nil. Ada Nil biru, Nil putih, dan Nil kuning. Nil biru itu dikenal dengan Sungai Nil bawah. Dan Nil biru ini airnya sangat banyak, bahkan sampai musim panas sekalipun itu bisa ada banjir ya. Sedangkan Nil putih itu adalah anak sungai lainnya, dan itu dimulai dari Danau Victoria, dan jumlah air Nil putih itu tetap stabil sepanjang tahun. Dan anak sungai Nil kuning sayangnya itu sudah mengering. Dan satu fakta menarik kita tahu di Mesir adalah pembangunan piramid yang begitu tinggi, dan itu jelas membutuhkan air, pasokan air yang sangat banyak. Dan karena itulah maka air Sungai Nil ini sangat memasok kebutuhan di dalam pembuatan piramid itu, karena piramid itu juga dipakai sebagai makam para firaun Mesir. Dan saudara-saudara, di dalam membangun piramida, orang Mesir kuno itu menggunakan batu bata dan juga dengan bantuan air. Dan semakin tinggi piramid, semakin banyak pasokan air yang dibutuhkan. Mereka memanfaatkan sungai terpanjang di dunia ini sebagai sumber air dan menggali kanal untuk kapal-kapal dan perahu-perahu. Dan orang Mesir kuno juga percaya bahwa Sungai Nil ini mengalir sampai ke alam baka, alam setelah kematian. Mereka percaya bahwa sungai ini adalah jalan antara hidup dan mati. Karena itulah orang Mesir kuno membangun semua makam mereka itu di sisi barat Sungai Nil. Mereka percaya bahwa tepi barat itu adalah tempat kematian, karena matahari terbenamnya di barat. Sementara timur itu diyakini sebagai tempat kelahiran. Ya, itu kira-kira beberapa hal menarik tentang Sungai Nil ini. Dan sekali lagi bahwa di tempat inilah Tuhan Allah Israel pernah membuat mujizat besar dengan mengubah air Sungai Nil yang begini banyak ini menjadi darah. Demikianlah saudara-saudara sharing saya, semoga bermanfaat dari Sungai Nil, Mesir. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.